Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, Markus 15 ayat 34. Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tema Eli, Eli lama sabatani. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang keempat. Ketika ia merasakan sakitnya mengalami pergumulan itu sendiri. Di saat-saat ia membutuhkan teman yang bisa diajak berbagi beban. Tapi orang-orang yang paling diharapkan, para murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, malah tertidur lelap. Di tengah-tengah derita, di tengah-tengah pergumulan itu, ia berseru kepada Bapanya di surga. Ketika di bukit Golgota, ketika deritanya karena disalib, tubuhnya terluka, dipakaikan mahkota duri yang menancap di kepalanya, darahnya mengalir. Disitulah Yesus berseru. Seruannya mengingatkan kepada kita betapa dalamnya dosa yang dilakukan oleh manusia. Betapa berbahayanya dosa itu. Yaitu betapa fatalnya akibat dosa itu. Yesus saja sampai berteriak ketika mesti mengalaminya. Teriakan itu ibarat tanda awas yang mau mengingatkan kita. Awas jangan dosa. Awas jangan anggap enteng dosa itu. Dan jangan main-main dengan dosa. Karena pasti ada akibatnya. Dosa itu kadang-kadang memang enak. Enak saja kita meninggalkan Allah. Enak saja kita melakukan. Enak saja menikmati walau sesaat. Tapi ingat, membawa kebinasaan. Akibatnya kalau kita main-main dengan dosa. Yesus saja sampai berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Belum pernah dia berteriak sepedih itu. Biar satu kali pun terjadi. Biar Yesus saja yang mengalaminya. Jangan sampai kita yang mengalaminya. Kita pasti tidak akan kuat. Dalam setiap pergumulan hidup kita, ada beban-beban salib yang harus kita pikul. Yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita manusia. Saat kita merasa sendirian, ditinggalkan, menghadapi beban hidup yang berat, ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dulu merasakannya. Ia memahami rasa sakit kita. Namun seperti halnya di tengah-tengah peristiwa penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya, setiap masa sulit yang kita hadapi bersama Tuhan pasti memiliki ujungnya adalah kemenangan. Tuhan tidak benar-benar meninggalkan kita. Justru melalui pengorbanannya di salib, ia berjanji menyertai kita sampai pada akhirnya. Karena itu penting kita ingat bahwa Yesus ingin menunjukkan apa yang terjadi di salib itu. Bukanlah kekalahan, melainkan penggenapan rencana agung Allah yang sudah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Seruan ini melihat sisi kemanusiaan Yesus yang paling nyata. Ia tidak hanya menderita secara fisik melalui paku dan cambuk, tetapi juga merasakan penderitaan batin yang luar biasa, merasa terpisah dari Bapa. Ini menunjukkan Yesus benar-benar merasakan pergumulan, merasakan beratnya beban dosa yang ia pikul atas nama kita. Karena itu, mari kita sekalian menanggapi karya kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, supaya kita hidup mensyukuri anugerah dan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami diingatkan makna dari penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus untuk kami. Ajar kami menanggapinya agar kami tidak hidup di dalam dosa. Memberkati kami sekalian. Hanya kepadamu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.